Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen cerdas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang DN Aidit, seorang gembong PKI yang memimpin gerakan pemberontakan Partai Komunis Indonesia terhadap NKRI. Maka selalu ditulis gerakan 30 September _PKI. Jadi gerakannya adalah tanggal 30 September, yaitu ketika mereka menjalankan aksinya menculik para jenderal dan kemudian mengeksekusinya. Itu gerakan 30. _PKI adalah disinyalir, yang menjadi dalangnya, yang berada di balik itu adalah Partai Komunis Indonesia, PKI. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membicarakan sebuah isu yang santer, berita dari masyarakat, obrolan masyarakat tentang DN Aidit ini, atau orang mengenalnya Dipa Nusantara Aidit. Apa rupanya pembicaraan atau isu yang berkembang di masyarakat tentang DN Aidit ini, dan apa hubungannya dengan Habib atau Ba'alawi? Berita yang santer yang jadi bahan pembicaraan masyarakat adalah katanya DN Aidit ini adalah seorang Habib Ba'alawi bermarga Al-Aidid, sehingga dia digolongkan dari Alawiyin, Bani Alawi atau Ba'alawi. Jadi ada yang mengatakan Aidit ini Habib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita cek fakta yang sebenarnya atau penelusurannya. Berita ini tentu saja dengan segera di-counter atau diklarifikasi oleh Robitoh Alawiyah yang menaungi para habaib di Indonesia, yang memverifikasi kejelasan para habaib, ketersambungan nasabnya hingga ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW versi mereka. Itu kerjaannya Robitoh Alawiyah melalui Maktab Daimi. Apa rupanya tanggapan Robitoh Alawiyah yang sekarang ini diketuai Habib Taufik Assegaf? Ternyata Robitoh Alawiyah menolak atau tidak mengakui, mengklarifikasi melalui surat resmi yang dikeluarkan sebagai jawaban atas gunjingan di masyarakat, menyatakan bahwa DN Aidit ini bukan Habib, tidak tersambung dengan Ba'alawi, bukan dari keluarga Ba'alawi. Jadi katanya setelah dicek, diverifikasi nasabnya, terputus, tidak nyambung kepada habaib. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya begini, saudara. Dulu itu ada seorang Habib Yaman yang melancong berkelana di daerah Palembang. Nah, si Habib ini kemudian menikah dengan penduduk setempat, seorang janda anak satu. Nah, anak daripada janda itu, yang berarti anak tiri, diaku sebagai anaknya Habib ini, atau dibapakkanlah begitu. Sehingga si anak ini menyandang gelar Al-Aidid, karena si Habib itu bermarga Al-Aidid, pakai D ya, Al-Aidid. Karena marga-marga habaib itu tidak ada sebenarnya Aidid, tapi adanya Al-Aidid pakai D. Kenapa bisa menjadi T? Karena itu pelafalan saja. Jadi ujung D itu kadang terdengar T, Aidid. Maka terkenalnya menjadi Aidid. Aslinya adalah Aidid. Anak ini adalah bernama Nuh.
Jadi kemudian dinisbatkan nasabnya kepada bapak tirinya menjadi Nuh al-Aidid, atau akrabnya adalah Nuh Aidid. Setelah lama membina keluarga si Habib Yaman ini dengan penduduk setempat tersebut, maka mereka membesarkan anak tersebut. Maka Nuh Aidid ini kemudian berkeluarga. Kemudian dia mempunyai anak bernama Ja'far bin Nuh bin Aidid, atau bahasa marganya Ja'far bin Nuh al-Aidid. Nah, Ja'far kecil ini, Ja'far bin Nuh bin Aidid ini kemudian dibawa hijrah ke Jakarta. Karena orang-orang tuanya sudah meninggal, kakeknya itu yang Habib Yaman itu juga sudah meninggal. Orang tuanya juga Nuh sudah meninggal, maka dia dibawa oleh saudara dari ibunya merantau ke Jawa, ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, maka Ja'far bin Nuh bin Aidid ini terjun ke dalam politik dan kemudian berhasil menjadi pimpinan Partai Komunis Indonesia, menjadi komunis. Jadi nama DN-nya itu adalah singkatan dari The Ja'far, pakai D ya, karena ejaan dulu itu J itu pakai DJ. Ja'far, The Ja'far, Nuh Aidid, DN Aidid. Dan kemudian dia merubah DN itu menjadi Dipa Nusantara setelah dewasa. Nah, begitulah ceritanya. Cerita ini disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Aqil bin Yahya dari Rabithah Alawiyah, atau Habib Zaid Umar Smith yang waktu itu sebagai ketua RA-nya, untuk mengcounter isu di masyarakat bahwa Aidid ini adalah Habib, DN Aidid ini adalah Habib Ba'alawi. Jadi clear menurut Rabithah Alawiyah, DN Aidid ini terputus karena dia adalah anak tiri atau cucu tiri daripada Habib Yamani di Palembang. Apakah cerita ini versi Rabithah Alawiyah ini satu-satunya versi, satu-satunya cerita? Tidak. Menurut versi sejarah Indonesia, dan banyak kalangan menulis sejarah-sejarah tokoh-tokoh PKI, ada ditulis dalam bukunya Rosamuna berjudul Matinya Aidid Marsekal Lubang Buaya tahun 67. Itu diceritakan bahwa Aidid itu bukan dari Palembang, tetapi dari Sumatera Barat, yaitu Belitung, merantau ke Belitung. Lahir di Tanjung Pandan, Belitung 30 Juli tahun 23. Siapa ayahnya Aidid ini? Kalau tadi ayahnya itu, ayah tirinya itu seorang Habib, maka dalam sejarah versi lain, sejarah Indonesia, ayahnya adalah Abdullah bin Aidid bin Ismail, yang kata anaknya Aidid sendiri, Ilham Aidid, itu bermarga Aidid Yamani Ba'alawi. Itu versi sejarah Indonesia yang sudah ditulis oleh Rosamuna dalam bukunya Matinya Aidid Marsekal Lubang Buaya 67. Jadi ayahnya adalah Abdullah bin Aidid bin Ismail. Dan dia berasal dari keluarga yang taat beragama, tokoh agama ayahnya ini. Dan ayahnya ini ada, artinya bukan ayah tiri dan juga tidak meninggal lebih dulu. Bahkan ketika DN Aidid ditangkap dan dieksekusi, maka ayahnya inilah yang merawat anak-anak Aidid atau cucu-cucunya, yaitu diantaranya Ilham Aidid itu. Dan Ilham Aidid dalam wawancaranya dengan Republika menjelaskan bahwa kakeknya itu adalah Abdullah bin Aidid bin Ismail, adalah bermarga Al-Aidid, bagian dari Habaib Yamani atau Ba'alawi. Ini versi Ilham Aidid, artinya dari keluarga Aidid sendiri, anaknya sendiri yang mengatakan demikian. Jadi begitu ya. Dua informasi ini menurut Rabithah Alawiyah ditolak karena putus ketersambungannya, karena melalui bapak tiri tidak sah.
dan Robitoh punya versi ceritanya sendiri, yaitu orang Palembang. Versi kedua adalah versi dari keluarga Aidit sendiri, yaitu dari Ilham Aidit, dan juga ditulis oleh buku-buku sejarah Republik Indonesia bahwa Aidit itu keluarganya berasal dari Sumatera Barat, dari Belitung, dan ayahnya bukan Habib Yamani atau ayah tiri, tetapi ayah asli Abdullah bin Aidit bin Ismail, yang kata Ilham Aidit tersambung kepada marga Al-Aidit Ba'alawi. Nah, dua versi ini kita lihat mana yang lebih bisa dipercaya. Tergantung kita lebih percaya mana, Robitoh Alawiyah atau Ilham Aidit sebagai keluarga daripada DN Aidit. Kita sebagai netizen dipersilahkan memilih mana yang kira-kira paling bisa dipercaya. Tentu saja Robitoh akan menolaknya karena DN Aidit ini merupakan tokoh buruk dalam politik Indonesia, karena dia pengkhianat bangsa dan dihujat habis oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka Robitoh Alawiyah tidak akan pernah mengakuinya. Tetapi bagi para netizen yang selalu melihat klaim-klaim dari Ba'alawi, apapun diklaim untuk kepentingan Ba'alawi, maka netizen yang gemes ini pasti menyuruh RA mengklaim Aidit ini. Mau nggak mengklaim Aidit? Harus mau, walaupun buruk harus diakui. Tetapi itu wallahu alam, kita juga tidak tahu pasti. Kita tunggu kejelasannya, mudah-mudahan ada informasi yang terbaru. Kita hanya bisa memilih dari antara dua itu mana yang kita percaya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.